murid Yesus kemudian tahu benar-benar kalau Yesus ini Tuhan atau utusan Tuhan? Tuhan. Petrus berkata, engkaulah Mesias Tuhan. Ini pengakuan siapa? Ini pengakuan siapa? Yohanes 17 nomor 8 ini pengakuan siapa? 17 nomor 8. Pengakuan 17 siapa? nomor 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan. Yesus berkata. Yesus yang berkata. Menurut Yesus, murid-muridnya tahu dengan benar kalau Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan. Murid-murid semua tahu Yesus adalah Tuhan, dan Yesus yang mengatakan kepada mereka bahwa aku telah diutus dari kamu ini apa ini, saudara Indra, itu dalil kau baca baik-baik. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus mengatakan murid-muridnya percaya kalau Yesus itu utusan atau Tuhan. Sebagai Tuhan. Apa sih? Kenapa kamu keluar? Kenapa kamu keluar dari dalil pengakuan Yesus? Katanya kau percaya. Dia yang berkata sendiri, sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendak. Bukan itu, ini pengakuan Yesusnya. Aku telah memberikan semua firman yang kau berikan, dan mereka muridku telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Muridnya percaya, muridnya tahu dengan benar bahwa Yesus itu utusan Tuhan atau Tuhan. Sebagai apa? Utusan Tuhan atau Tuhan? Macam-macam. Sebagai Tuhan. Utusan Tuhan atau Tuhan? Sebagai Tuhan. Mana di sini dia tulis di sini diakui Yesus sebagai Tuhan. Di situ dia percaya. Mereka percaya bahwa Yesus itu utusan atau pengutus? Sebagai Tuhan yang diutus. Kenapa sih? Kenapa sih, bro? Kenapa sih kamu nggak? Kenapa sekali-kali kau pakai otak? Napa? Pakai otak? Napa? Pakai otak? Pakai otak coba, Bung. Pakai otak. Saya pakai iman. Cuma. Saya punya iman. Iman tanpa akal. Iman tanpa akal apa namanya? Loh. Iman lebih tinggi dari iman, itu lebih tinggi dari akal manusia. Iman itu saya tidak tanya apa yang lebih tinggi. Saya tanya dulu, iman tanpa akal apa namanya? Loh, iman itu ada di dalam akal manusia. Kan bingung kan? Keben Gurunda, aduh ya Allah ya Rabbi, Gurunda nggak ada ngapa-ngapa, keben lagi. Kenapa sih kalian nggak mau diskusi baik-baik? Kenapa mesti pakai ngeripot? Kenapa? Aduh ya Allah ya Rabbi, kenapa itu? Ayolah kasih nasihat dulu itu saudara-saudara seimanmu Indra. Janganlah kalian ngeripot. Diskusi Gurunda kan diskusi baik-baik. Kenapa diripot? Kasihlah Indra nasihat tuh teman-temanmu. Nanti saya baca firman. Saya tidak tahu yang cara-cara begitu, Bunda, benar. Saya main di TikTok. Tadi ada menghujat tadi Bang Zuma, ada menghujat. Enggak tuh diskusi baik tuh. Ya, apa pula pakai ngeriput kalian? Kenapa sih? Gini ya teman-teman. Sekalipun kita diskusi siang malam, ini kan wadah kalian juga untuk memberitakan amanat agung. Kalian diperintahkan tuh memberitakan, carilah apalah kata-katanya situ ya. Jadi kalau semua bangsa murid macam-macam itu amanat agung. Jadi kalian beruntung kalau sampai memberitakan ajaran kalian di komal-komal, jangan mesti menghujat. Silakan Gurunda. 17 nomor 8, mereka telah menerima segala firman yang engkau berikan, dan mereka tahu benar-benar, mereka percaya, mereka tahu benar-benar bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mereka ini percaya kalau Yesus itu utusan atau pengutus. Mereka diutus. Kalau Anda justru penting. Murid Yesus percaya kalau Yesus utusan Tuhan. Nah, kalau Anda sendiri percaya nggak?
Itu penting. Saya percaya dia diutus. Kalau dia tidak diutus, bagus. Jangan bertanya ini kamu datang dari siapa, atas nama siapa. Bagus. Justru kalau dia diutus, maka dia sah. Siapa yang tidak diutus, dia tidak sah. Menyampaikan firman Allah. Oke. Berarti Anda percaya Yesus itu utusan Tuhan? Jangan lupa. Sebentar semua. Jangan lupa. Dia berkata, aku telah turun dari surga. Bukan untuk melakukan turun dari surga juga itu turun dari langit juga, hujan juga turun dari langit. Sekarang permasalahannya, apakah Anda percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan? Yesus lebih daripada utusan. Dia adalah Allah sendiri. Ini Yesus yang menerangkan loh. Mereka tahu benar-benar. Mereka tahu benar-benar bahwa Yesus itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Kok Anda lebih-lebihkan? Ilmu dari mana lagi tuh Anda dapatkan? Tidak. Anda dapat ada pengakuan murid-murid kok. Saya lagi baca. Segala firman, segala firman telah aku sampaikan. Dan setelah mereka menerima segala firman itu, mereka benar-benar tahu. Mereka tahu benar-benar. Mereka percaya bahwa Yesus itu adalah utusan. Murid-muridnya yang tahu betul-betul dan yang percaya sepenuh hati bahwa Yesus itu utusan, salah atau tidak? Mereka itu salah atau tidak? Sebentar. Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, ini yang paling penting. Suma. Allah tidak menguasai para jemaatnya. Itu keterangan siapa? Itu keterangan siapa? Ini perkataan Yesus. Ini firman Allah. Mana ada perkataan Yesus? Itu keterangan dari penulis Matius. Sekarang Yohanes 17:8. Tapi yang mereka tulis adalah perkataan Allah. Ini Yesus. Perkataan Yesus. Yang mana yang kuat? Perkataan Yesus. Perkataan Yesus. Ini yang kuat, ini yang mana? Perkataan Yesus atau perkataan Matius? Loh, sama. Berarti dia utusan, tetapi dia juga Tuhan. Dia yang diutus oleh Allah. Bapa sendiri adalah sang firman. Segala firman. Anda mengerti nggak kalau dikatakan segala firman? Ya, segala firman yang telah Bapa sampaikan, dia sampaikan. Nah, setelah segala firman itu dia sampaikan, endingnya apa? Endingnya? Iya. Endingnya bahwa mereka percaya bahwa dialah yang akan menjadi juru selamat. Kenapa larinya kemana-mana ente? Kenapa larinya kemana? Endingnya setelah menerima segala firman, segala pengajaran dari Yesus, endingnya apa? Oke, saya kasih stop situ, kasih ending ya. Saya kasih ending. Ini. Dan aku telah memberikan sebentar. Ya. Aku di dalam mereka sebentar. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Itu ending. Ending dari kedatangan Yesus. Apa hubungannya? Jadi satu dimensi antara manusia dengan Allah. Ini terkait. Ini terkait. Misi yang berhasil, Suma. Itu misi yang berhasil. Manusia menjadi satu dimensi dengan Allah, maka manusia boleh ke surga. Kalau yang tadinya manusia terpisah dengan Allah, itu ajaranmu, bro, itu ajaranmu. Yang saya tanya, ini ajaran Yesus dengan muridnya. Saya nggak ganggu agamamu, saya nggak ganggu ajaran itu, saya nggak ganggu. Tidak, ini kan memberikan mereka kepada mereka kemuliaan, engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu. Mereka di situ siapa? Menjadi satu. Semua murid di situ siapa? Para rasul semua dan semua para rasul yang kau katakan rasul itu telah menerima segala firman, dan mereka endingnya setelah menerima firman dari gurunya Yesus, endingnya apa? Percaya mereka Yesus sebagai satu dengan Kristus dan Allah. Percaya bahwa Yesus itu gurunya itu apa? Dia adalah Tuhan. Alamak. Saya kasih kau sebentar. Saya kasih Kenapa kamu harus membenarkan Al-Quran? Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Kenapa kamu harus membuktikan kebenaran Al-Quran bahwa di dalam hati orang Kristen itu ada penyakit? Kenapa kau harus membuktikan itu di sini? Al-Quran mengatakan itu, dan hari ini kau buktikan bahwa kau ada penyakit.
Yesus yang berkata, sabar. Yesus berkata, segala perkataan yang engkau sampaikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka murid-muridku. Dan mereka muridku telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Ini pengakuan Yesus bahwa murid-muridnya telah menerima semua firman. Setelah telah menerimanya, mereka benar-benar tahu dan mereka benar-benar percaya kalau Yesus itu utusan Allah, Rasulullah. Kenapa kau tambah-tambahin? Oke, sudah. Oke, saya jawab. Saya jawab lagi dari firman Tuhan. Yesus berkata sendiri. Di dalam Yohanes 14 ayat 9, dia berkata begini. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Ingat, menuruti firmanku. Dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Dia dengan Bapa satu semua. Bagaimana Yesus mau berdiam di dalam diri manusia, di dalam roh, kalau dia bukan Tuhan? Makanya dia berkata, kalau kamu menuruti firmanku, kamulah yang mengasihi aku dan Bapa akan datang dan diam di dalam diri kamu. Dia menyatakan diri di dalam kita, dalam apa? Di dalam roh. Dia ubah-ubah, Bang. Dia ubah-ubah ayatnya. Oke, sekarang saya tanya. Yohanes 14 nomor 9 yang barusan kamu baca itu masuk nggak dalam rangkaian segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka? Masuk nggak? Termasuk Yohanes 14 nomor 9 nggak? Termasuk nggak? Semua. Nah, semua. Setelah semua diberitakan, endingnya apa? Muridnya percaya Yesus utusan Tuhan atau Tuhan? Dia percaya Yesus Tuhan. Loh, ini Yesus sendiri bilang. Ketika itu sebentar, Yudas yang bukan Iskariot, ini murid Yesus. Yudas yang bukan murid bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah? Dia berkata Tuhan. Lihat. Di dalam Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Itu dong. Dan sekarang dalil yang kamu bacakan barusan, dalil yang kamu bacakan tadi barusan. Dalil ini harus baca, kau harus baca secara keseluruhan. Silakan supaya kau memahami. Silakan. Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yesus langsung menyatakan diri kepada orang yang mengasihi dia. Lalu di ayat 22, sebentar, Yudas Iskariot salah satu murid berkata kepadanya, Tuhan, nah dia panggil Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Dan Bapakku akan mengasihi dia. Jadi bersama-sama firman itu dengan Bapa. Jadi kalau dia mengasihi, kalau dia menuruti firmanku, dia mengasihi Bapakku. Dan kami akan datang dan menyatakan diri. Berarti dia dengan Bapa satu. Dia adalah apa? Sang firman. Selesai. Sekarang setelah yang kau katakan tadi barusan ini disampaikan kepada Yesus, endingnya murid-muridnya benar-benar percaya, benar-benar tahu kalau Yesus itu siapa? Yesus itu Tuhan. Mana dalilnya? Tunjukkan dalilnya. Ini. Mana? Tuhan. Yudas Iskariot di dalam Yohanes 14 ayat 22. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan. Bukan yang saya maksud. Dengar. Yang saya maksud, mana ucapan Yesus bahwa setelah semua firman disampaikan kepada murid-muridnya, murid-muridnya tahu dengan benar dan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mana dalil itu? Loh ini. Mana? Sebentar, saya kasih satu dan saya akan cari yang lain. Silakan. Yohanes 14 tadi kan saya baca. Barang siapa memegang itu Anda cuma mencomot-comot ayat, mencomot data. Mencomot firman. Anda mencomot firman. Yesus, Bang, cobalah sedikit. Pikiran manusiamu. Kamu itu berdosa, Suma. Kamu berdosa, di dalam kamu dosa. Coba kamu yang baca. Coba kau baca Yohanes 17 nomor 8. Coba kau baca. Coba kau baca Yohanes 17 nomor 8 dulu. Coba kau baca dulu Yohanes 17. Coba. Kau baca dulu baik-baik. Sudah ambeien. Kau baca dalil kitabmu itu dulu. Apapun kau rangkaikan, Thomas, Petrus, Peter, atau siapapun yang memanggil Tuhan kepada Yesus,
Tuhan di situ adalah kurios, Tuhan, bukan Tuhan, bukan Allah, bukan Theos, bukan dewa, tapi kurios, Tuhan, Sayyid. Oke? Tuhan Takur. Sabar dulu, saya jelaskan dulu. Tuhan Takur, Tuhan Suma, bukan berarti Tuhan. Beda dengan Tuhan, beda dengan Tuhan. Sedangkan Yesus itu hanya dipanggil dengan panggilan Tuhan. Kamu aja yang memanggilnya Tuhan. Nah, Yohanes 17 nomor 8. Sabda-sabda Yesus yang kau anggap dia itu Tuhan, itu kau comot-comot sabda, kau comot-comot perkataan Yesus. Kau comot-comot firman. Sedangkan Yesus mengutarakan segala firman, semuanya. Bukan comot-comot, tapi semua. Semua yang Yesus sampaikan, telah Yesus sampaikan. Ya, semua yang Yesus terima, telah Yesus sampaikan. Dan setelah mereka semua menerimanya, mereka murid-muridnya tahu dengan benar. Dan mereka percaya kalau Yesus itu ternyata Rasulullah, utusan Allah. Itu dalil. Jadi percuma kau comot sana, comot sini, comot sana. Karena semua yang kau comot itu ketika digabungkan dan Yesus sampaikan semuanya kepada muridnya, endingnya murid percaya Yesus Rasulullah. Kata siapa? Kata Yesus. Dalilnya mana? Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, wahai Bapa, telah kusampaikan kepada mereka Bani Israel. Dan mereka Bani Israel telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka semua percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku utusanmu. Aku utusan Allah. Rasulullah. Itu endingnya. Itu endingnya. Ending semua kajian Yesus. Ending semua kurikulum sebagai guru Yesus, sebagai guru Yesus sampaikan ke muridnya. Endingnya semua muridnya percaya kalau dia adalah Rasulullah. Itu kata Yesus. Nah, itu satu. Itu kesaksian Yesus terkait muridnya. Kesaksian Yesus terkait muridnya. Muridnya percaya dia adalah Rasulullah. Nah, sekarang kesaksian Yesus tentang Yesus. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Kamu tahu? Kesaksian Yesus tentang dirinya. Dia berkata, aku dan Bapa satu. Kesaksiannya itu ungkapan sabda. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Oke, saya kasih kau di Yohanes 6 ayat 63. Perkataanku adalah perkataan roh dan hidup. Bagus. Berarti perkataan roh apa? Perkataan Allah. Ya, susah ibu tahu. Kau tidak bisa bantah terus itu. Apa? Kesaksian apa? Yesusnya yang kuminta. Itu dia adalah Allah. Kesaksiannya Yesus yang aku minta tentang siapa dirinya. Dalam bahasa Yunani disebut marturia. Marturia itu adalah pengukuhan ikrar. Pengukuhan ikrar marturia ini adalah sesuatu yang diungkapkan berdasarkan atas sumpah. Aku bersumpah, aku mempersaksikan demi nama baikku, demi diriku, aku mempertaruhkan semua kebenaran yang ada pada diriku. Marturia, bersaksi bahwa aku adalah, ini ungkapan dari seluruh ajaran Yesus tentang dirinya. Aku bersaksi, marturua. Aku bersaksi, marturia ini apa? Apa kesaksian Yesus? Dia datang membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, angin menjadi tenang, air menjadi anggur, bla 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 dan seterusnya. Semua yang dilakukan Yesus di hadapan Bani Israel itu bersaksi kalau Yesus itu apa? Tuhan atau utusan Tuhan? Dia adalah Tuhan. Nah, itu kamu kenapa selalu berbeda dengan Yesus? Kesaksian Yesus, dengar dulu Saudara Indra. Kesaksian Yesus terkait seluruh ajarannya kepada muridnya. Ketika muridnya semua sudah mengalami, merasakan, menteori dan mempraktekkan semua ajaran yang Yesus sampaikan, ternyata murid-muridnya bersaksi kalau Yesus itu adalah Rasulullah. Satu. Yohanes 17:8. Sekarang pindah ke Yesus, level akhir. Ini level akhir. Menurut Yesus,
Dia bersaksi tentang dirinya, apakah dia itu Tuhan itu sendiri, atau dia bersaksi kalau dia itu adalah Rasulullah, utusan Allah? Jawab. Pengakuan Petrus. Matius 16 ayat. Saya tidak butuh pengakuan Petrus, Subaidah. Yang saya minta kesaksian Yesus tentang dirinya, bukan orang lain. Kalau muridnya tadi sudah bersaksi dia Rasulullah. Sekarang yang saya minta kesaksian Yesus, menurut Yesus siapa? Oh, itu kau. Kau ingin menjadi murid Yesus kan? Makanya kau bicara. Sekarang Bung, saya berbicara itu skala prioritas data, bukan doktrin, bukan dogma. Yang saya bahas ini adalah data. Bukankah seorang beragama itu mempraktikkan keagamaannya berdasarkan data? Nah, sekarang data yang saya sajikan. Yesus yang bersaksi, "Hei dunia, murid-muridku setelah menerima pengajaranku seluruhnya, mereka percaya, mereka tahu dengan benar bahwa mereka mengimani aku ini adalah Rasulullah, utusan Allah." Selesai. Di mana? Yohanes 17 nomor 8 tadi itunya sudah selesai. Yesus mengakui segala firman telah aku sampaikan, dan muridku semuanya telah percaya dan menerima, dan mereka tahu dengan pasti bahwa aku adalah utusan Allah, Rasulullah. Dah selesai. Naik kita ke Yesus. Oke Yesus, itu muridmu. Oke, muridmu ternyata percaya kalau kau itu endingnya hanyalah Rasul. Oke, sekarang dirimu sendiri deh. Itu kan kesaksian muridmu. Sekarang kesaksianmu sendiri tentang dirimu, kamu itu siapa sih? Apa jawab Yesus? Ya. Aku adalah Yesus tidak pernah berkata dia adalah Tuhan, tetapi dia bilang begini. Sebentar. Dia tidak berkata secara langsung ya. Tetapi dia cuma menjawab begini dengan firman Tuhan. Yesus tidak pernah menjawab langsung, tapi dengan firman Tuhan. Sebab Yohanes 8 ayat 24b dia berkata, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Di dalam Yesaya 43 ayat 25, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Aku di sini apa? Di dalam ayat 11 dia berkata, akulah juru selamat. Cara Yesus menyebut dia tidak berdasarkan dia punya perkataan sendiri, tapi juga dia berdasarkan dalil. Akulah dia. Dia berdasarkan firman Tuhan yang dinyatakan kepadanya. Aku minta kesaksiannya Yesus loh Bang. Itu kesaksian Yesus. Dia bilang, akulah dia Yesus loh yang menghapus. Dengar, cuma siapa yang saya minta kesaksian Yesus. Itu segala firman yang saudara yang kamu sampaikan itu. Dengar. Sama ketika kamu akan mati dalam dosamu. Siapa manusia yang tidak percaya dia mati. Kalau manusia percaya. Saya nggak butuh mulutmu yang berbicara selancar mesin ketik peninggalan Belanda. Yang saya butuh darimu itu ilmu, agar supaya bermanfaat. Jangan kau justru memperlihatkan kebenaran Al-Quran di sini. Jangan. Ya, Al-Quran saya mengatakan bahwa orang-orang kafir itu berbicara tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam kitabnya. Nah, sekarang Anda jelaskan ke saya kesaksian Yesus tentang muridnya. Muridnya dipersaksikan Yesus, muridku percaya aku adalah Rasulullah. Oke, muridmu bersaksi engkau adalah Rasulullah. Sekarang dirimu sendiri bersaksi apa tentang dirimu? Itu loh. Jangan pergi. Jangan pergi, Bung. Indra. Jangan pergi dulu. Belum selesai. Saya belum siksa kamu, Bang. Belum. Baru bunga-bunganya nih. Habis ini kau jujur akan kusiksa kau pelan-pelan. Sekarang yang saya pertanyakan kepada saudara, kesaksian Yesus tentang dirinya. Aku bersaksi. Aku adalah. Nah, itu yang kita butuhkan. Aku bersaksi bahwa aku adalah. Nah, kalau Yesus yang berkata, tak ada lagi kekuatan yang bisa membantah dia. Terkait kata akulah dia. Jika kamu tidak percaya, kamu mati dalam dosa. Mana kesaksiannya? Saya butuh kesaksian. Tidak ada orang itu mati pun tidak percaya, tidak mati dalam dosa. Tetap saudara, Tuhan.
Saudara bedakan. Saudara Indra. Saudara Indra. Ini buat kau. Saudara Indra. Dengar. Kita berbicara sekarang tentang. Saudara Indra, dengarkan saya, Bung, ya. Kalau mengenai pengajaran, Nabi Musa pun disebut Elohim. Apakah dia Elohim? Enggak. Itu adalah cakupan dari isi misinya sebagai utusan Tuhan. Nabi Muhammad pun di dalam Al-Quran surat Taha ayat 14 ketika membaca, di situ dia mengatakan, aku ini adalah Allah. Apakah itu berarti dia adalah Allah? Sama seperti Yesus ketika dia mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Apakah dia Bapa? Bukan. Itu adalah materi, submateri, kisi-kisi materi kurikulum pengajaran kenabian, kerasulan kepada Bani Israel. Tapi kalau yang disebut kesaksian, itu sedang mempersaksikan dirinya itu siapa? Dia datang menyampaikan firman Tuhan, dan dia ini siapa? Nah, ternyata Anda tidak mau, atau Anda pura-pura nggak tahu, atau memang Anda nggak tahu. Tak ajarin pelan-pelan. Diam duduk yang cantik, ya. Yohanes 5 nomor 36. Aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Dengarkan kesaksian aku. Ini ibarat aku Yesus. Aku memiliki kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Nah, ini kesaksian Yesus. Bahwa segala pekerjaan yang diserahkan Tuhan kepadaku, supaya aku melaksanakannya, pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah pekerjaan yang memberi kesaksian tentang aku. Bahwa Bapa yang mengutus aku. Menurut kesaksian Yesus, Yesus ini Bapa atau utusan Bapa? Jawab. Dia datang sebagai manusia, maka dia mengambil utusan. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Baca di Kolose 2 ayat. Bung, saya tidak sedang ingin Anda tipu, karena tipuan Anda itu akan berbalik kepada Anda. Yukhadi'una Allah. Orang-orang kafir seperti Anda itu ingin menipu Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman. Padahal kamu hanya menipu dirimu sendiri. Ini Yesus aku. Yesus lo berkata, aku Yesus memiliki satu kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Bahwa segala mujizat, pekerjaan yang kukerjakan, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku. Bahwa Bapa yang mengutus aku. Pertanyaan saya kepada saudara, menurut Yesus, dia bersaksi bahwa Bapa mengutus dia, atau dia adalah atau dia adalah pengutus itu sendiri? Dia sedang memposisikan dirinya sebagai manusia karena dia mau naik di tiang kayu salib. Berarti kesaksian Yesus, dia adalah Rasulullah. Betul? Salah. Di dalam dia sepenuhnya Allah. Dia sudah berkata, di dalam Kolose 2 ini kesaksian, ini kesaksian Yesus loh. Yang mana yang lebih tinggi, kesaksian Anda atau kesaksian Yesus? Dengar, dia sendiri berkata, jika seorang saya tanya sekali lagi saya tanya, sekali lagi, kesaksian Yesus. Kesaksian Yesus, dia mengakui kesaksiannya bahwa dia utusan Bapa atau dia Bapa itu sendiri? Memang dia diutus. Kalau manusia dia diutus, tetapi roh yang di dalam dirinya, jangan lupa. Saya tidak butuh ajaran gereja Anda. Saya nggak butuh. Itu ajaran gereja. Saya nggak butuh itu. Oh, tidak, yang saya butuhkan kesaksian Yesus. Anda tidak bisa menafikan isi firman Allah. Anda tidak bisa membuang satu dan mengambil satu. Saya ulang lagi. Kesaksian Anda atau kesaksian Yesus yang lebih tinggi? Itu semua kesaksian dia, maka Anda membaca itu seluruh kesaksian. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Yang mana lebih tinggi, kesaksian gereja atau kesaksian Yesus? Yesus bilang sebab ini kesaksian dia. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Akulah dia siapa Tuhan, juru selamat. Itu masuk ke dalam rangkaian segala firman, Bung. Itu masuk ke dalam segala rangkaian segala firman. Ini kesaksian beda. Yesus bersaksi kalau dirinya adalah utusan Tuhan. Betul atau betul? Firman Tuhan itu secara keseluruhan yang perkataan keluar dari mulut Yesus. Dengar dulu. Iya, saya tahu. Segala perkataan yang keluar dari mulut Yesus sudah Yesus sampaikan ke muridnya.
Dan menurut kesaksian Yesus, muridnya telah menerimanya, dan muridnya tahu dengan benar, dan muridnya percaya kalau Yesus adalah utusan Tuhan. Satu. Yesus adalah Tuhan. Itu yang Yesus sampaikan. Segala sesuatu telah aku sampaikan. Yang telah kau sampaikan kepadaku. Ingat, itu bukan perkataan murid-murid. Mati meja. Yesus tadi sudah mempersaksikan dirinya. Pengakuan yang saya kasih. Yesus, tadi kau bilang minta pengakuan itu, tadi kan pengakuan Yesus. Sekarang kita minta pengakuan murid-muridnya. Yesus mengatakan semua firman. Dengar dulu. Semua firman Yesus sampaikan kepada murid. Setelah murid menerima semua firman, bukan comot-comot nih, bukan comot-comot, tapi semuanya. Bukan comot-comot. Aku dan Bapa adalah satu. Kau menyebut aku guru dan Tuhan. Enggak, bukan kayak gitu. Semuanya, seluruh ucapan Yesus telah Yesus sampaikan kepada murid. Dan ternyata menurut kesaksian Yesus, muridnya percaya setelah menerima firman-firman itu, Yesus adalah Rasulullah. Tak ada yang bisa membantah itu, karena itu ucapan Yesus. Kalau Anda percaya kepada Yesus, yakini bahwa Yesus itu menurut muridnya percaya kalau dia hanyalah Rasulullah, Rasul Allah. Naik level kita. Itu menurutmu Yesus tentang muridmu. Iya, paman. Sekarang tentang kamu sendiri. Siapa kamu, wahai Yesus? Apa kesaksianmu tentang dirimu, wahai Yesus? Yesus berkata, aku mempunyai kesaksian dong yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Bahwa semua pekerjaan yang diberikan Tuhan untuk aku kerjakan, pekerjaan itu yang kukerjakan sekarang. Dan pekerjaan itu yang memberi kesaksian, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh, orang ini dan bla bla. Semua itu bersaksi. Kalau itu kuperlihatkan di tengah-tengah orang, membuktikan bahwa aku ini adalah utusan Bapa. Aku ini Rasulullah. Berarti Yesus bersaksi, aku ini Rasulullah. Oke ya. Nah sekarang sesi penyiksaan. Saya mau siksa Anda pelan-pelan. Saya mau tanya dulu kepada saudara. Yohanes 13 nomor 8. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ini nas. Nas yang menurut Yesus ini, perkataan yang tertulis ini menurut Yesus, ini untuk Yesus atau untuk siapa? Jawab. Saya mau uji keilmuan Bible Anda, silakan. Silakan. Saya mau uji sejauh mana Anda mendalami Bible. Silakan. Saya ulang, Yohanes 17 nomor 18, karena saya yakin Anda nggak tahu ini. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Haruslah genap kemudian perkataan ini atau tulisan ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Pertanyaan saya, apakah nas ini memang adalah nas untuk Yesus dalam keadaannya dengan muridnya? Itu kan dia berkata kepada Yudas. Oke, pintar. Oh, mantap sekali. Teman-teman yang dibawa, coba takbir dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Berarti Yesus, sabar. Yesus Maha Tahu. Yesus Maha Tahu. Oke, sabar. Saya mau siksa Anda pelan-pelan. Sabar. Saya mau siksa Anda pelan-pelan. Anda sudah mengakui bahwa ini adalah ucapan Yesus. Ini tulisan adalah nubuat untuk Yesus terkait dengan pengkhianatan Yudas. Betul? Betul. Kenapa? Teman-teman, Anda dengarkan. Dia membetulkan bahwa nas ini adalah nubuat tentang pengkhianatan Yudas terhadap dirinya. Oke, kita masuk pelan-pelan. 1, 2, 3. Nas ini tertulis. Nas ini tertulis di mana? Satu.
2, 3, 4, Tenggelam. 5, 6, 7, 8, Apa tuh? 9. Apa tuh? Di dalam kitab Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Hei, Anda belajar di mana? Anda sudah mengatakan ini adalah nubuat terkait dengan nas yang menceritakan Yesus dengan Yudas. Pertanyaan saya, nas ini tertulis di mana rupanya? Loh, ada kau baca tadi Yesus baru katakan itu. Iya, nas ini tertulis di mana? Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Nas ini tertulis di mana? Ya dari perkataan Yesus kan? Iya, tapi Yesus sedang mengutip tentang satu nas. Nas ini tertulis di mana? Kalau Anda belum sanggup, katakan aku belum sanggup, Bang Suma. Katakan begitu. Sementara dia berkata kok. Iya, ini dia katakan, tetapi haruslah genap nas ini, berarti ada pengungkapan yang harus digenapi. Yesus sedang mengutip nubuat. Nubuat ini tertulis di mana? Kitab para nabi. Nama kitabnya? Nama sebentar. Yesaya tidak ada, Yeremia tidak ada. Sebentar, Yeskel tidak ada. Jadi yang ada itu sebentar. Kalau Mazmur tidak, Mazmur bercerita nubuatan tentang penyalipan tentang Yesus. Sebentar. Kita Ulangan juga tidak. Maka dia akan berada, sebentar saya sudah baca tapi saya ada lupa. Dia akan berada antara Hosea, Nabi Amos. Sebentar, Nabi Sakaria aku bilang aku siksa kau ini. Nabi Amos dan Nabi Amos. Pokoknya di antara itu. Saya hanya ingin mengajarkannya. Pesan saya tuh, yang pertama kesaksian Yesus terkait murid-muridnya Bani Israel yang bukan Kristen. Bahwa ternyata murid Yesus itu bersaksi bahwa Yesus itu Rasulullah. Kristen enggak? Kristen itu adalah kelompok luar daripada murid Yesus. Yang kedua, Yesus bersaksi bahwa dia adalah Rasulullah, utusan Allah. Itu dua poin yang sangat berat memang. Nah, sekarang untuk membuktikan dua poin ini, saya mencoba untuk menguji Anda. Yohanes 13 nomor 18. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumit terhadap aku. Ini pengkhianatan Yudas. Pintar tentang Anda. Di sini pintar karena Anda sudah membaca Yohanes 13. Anda pintar karena di situ data sebelum dan setelahnya ada nama Yudas. Anda pintar nyontek. Sekarang pertanyaan saya, nubuat ini tertulis di mana? Kalau Anda belum sanggup, kita tutup kelas. Mudah-mudahan Anda pertemuan-pertemuan berikutnya Anda bisa masuk kelas saya lagi, biar Anda bisa belajar dengan baik, supaya Anda menemukan poin kebenaran. Yesus itu adalah seorang Muslim yang taat dan mustahil kemudian dia bisa mati dibunuh oleh orang-orang kafir. Sudah selesai belum? Masih mau lanjut atau gimana? Itu jangan di-mute. Oke, masih mau lanjut atau gimana? Sakaria 11 ayat 13. Itu nubuatan tentang Yudas. Sakaria 11 ayat 13. Oke, silakan Anda baca. Tetapi firman Tuhan kepadaku, serahkanlah itu kepada penuan logam. Nilai tinggi yang ditaksir mereka begitu. Lalu aku mengambil ke-30 uang perak itu dan menyerahkannya kepada penuan logam dari Tuhan. Itu yang menunjukkan 30 keping perak itu menunjukkan kepada Yudas. Saya ulang lagi. Kuulang lagi Bang ya. Kuulang lagi ya. Tetapi haruslah genap nas. Dalam bahasa Yunani apa? Grape. Grape itu apa? Tulisan atau naskah. Jadi tulisan apa? Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tulisan loh. Ada tulisan yang bunyinya kayak begini. Pertanyaan saya, tulisan ini terdapat di mana? Dengar, Anda orang yang suka
Seperti anak kecil, cara menganalisa, Anda tidak bisa menganalisa. Orang suka melihat secara letterleh. Jadi kalau tulisan makan, di sini harus makan. Cara menganalisa sebuah firman, sesuatu, penulisan setiap orang itu Anda harus analisa. Anda tidak bisa letterleh. Oh, harus sama. Di dalam Zakaria 11 ayat 13 sudah di situ dibilang 30 keping perak. Itu menunjukkan kepada Yudas. Segala sesuatu tidak akan diterangkan oleh Yesus Allah secara terang-terangan. Baik. Gimana? Apakah Anda mau saya teruskan? Atau hanya mau celote-celote kosong aja? Mau saya ungkap semua ini? Anda mau belajar tentang ini semua atau gimana? Sebentar. Saya tanya. Allahmu Yesus orang Islam. Allahmu saja tidak ketahuan. Jangan roh. Yesus memiliki roh. Jangan kemana-mana dulu. Nanti kamu ditampar sama Yohanes 4 nomor 12 kan tidak enak. Oke? Anda tidak bisa buktikan bahwa Allah Anda adalah Allah Sat. Karena Anda berkata dari awal. Firman Al-Quran berkata bahwa Allahmu tidak kelihatan. Allahmu tidak berwujud. Kalau Oke. Hati-hati dengarkan. Ini saya mau tampar dulu sedikit pelan-pelan ya. Pasang pipi kiri. Pipi kiri dulu, pipi kiri. Diam. Pipi kiri. Ya, berdiri yang anteng. Biar ku tampar dulu sekali. Juma goblok. Dengar. Juma goblok. Dengar. Juma goblok. 1 Yohanes 4 nomor 14. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Udah ya. Kembali ke tema. Tadi Yohanes 13:18. Sabar. di situ. Sebentar. Sabar dulu ya. Sabar. Jangan dulu kemana-mana. Kembalikan ke soalan ini. Anda tidak bisa naik kelas kalau Anda tidak lolos di sini. Justru saya mau tahu seperti anak kecil nih. Enggak, saya tanya dulu. Ini kan dikatakan grape. Grape itu berarti ada tertulis, Bung. Pertanyaan sederhana saya itu tertulis di mana? Lo di dalam kitab Zakaria 11 ayat 13. Tidak begitu yang tertulis di situ, Bung. Mata saya masih bagus. Enggak begitu. Nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku, lalu aku mengambil ke 30 uang perak dan menyerahkan kepada penuang logam di rumah Tuhan. Itu enggak nyambung, Bung. Jangan kita ini jadi orang bodoh. Jangan jadi orang bodoh kita ini, Bung. Suma. Kau punya kemampuan untuk menganalisa itu masih rendah, saya kasih tahu. Oke, baik. Oke, teman-teman, dia mengatakan bahwa Yohanes 13 nomor 18 itu adalah Zakaria tadi yang dikatakan Zakaria 1 itu, 11 itu nomor 13 dan mengatakan analisa saya masih rendah. Sekarang kita buka kuncinya. Mazmur 41 nomor mulai karang. Gak enak aja sih. Karang. Nah, dia mulai karang. Aku gak enak aja sih. Coba gimana buka. dong? Buka saja, kenapa sih? Kalau kami itu tidak pernah menutup-nutupi. Kalau kebenaran itu harus dibuka. Ayo. Gimana dong ya? Aku jadi gak enak ini. Aku dikatakan tadi pengetahuanku rendah. Oke, kita bocorkan ya. Analisa Anda mengatakan saya analisanya lemah, rendah. Anda menertawakan saya. Sementara Anda mengutip Zakaria 11:13. Itu jauh panggang daripada dapur. Sekarang coba Anda buka Mazmur 41 nomor 9. Semua yang ada di Indonesia dan di luar negeri tepuk tangan untuk Bang Suma. Semuanya. Semua tepuk tangan. Mazmur 41 nomor 9. Penyakit jahanammu telah menimpa dia. Sekali dia berbaring takkan bangun-bangun lagi. Kepada siapa? Teman-teman. Kepada siapa? Mazmur 41 nomor 9. Ayo tepuk tangan buat Bang Suma. Semua yang di bawah tepuk tangan. Bahwa Bang Suma lebih layak dipanggil sang penginjil. Ayo semua tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Sangat rendah. Diulang lagi, analisamu sangat rendah. Bunda Rahma, please bantu saya, Bun. Tunjukkan Mazmur 41 nomor 9. Silakan. Yap, Mazmur 41:9. Justru Anda memperlihatkan kalau kamu itu sangat minim pengetahuan. Modal congor.
Semua masih, saya masih menerima tepuk tangan. Saya masih menerima tepuk tangan. Masih. Ayo. Terus. Masakan dengar. Penyakit jahanam telah menimpa dia sekali ia berbaring tak bangun lagi. Oke, silakan Bun, dibacakan. Dia baca tadi nomor 8 dia tuh, versi lain. Silakan Bun. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Sekali lagi saya minta tepuk tangan. Boleh nggak saya minta mawar, satu orang satu mawar? Boleh dong, supaya meriah kita. Boleh dong. Oke, saya baca Zakaria 11. Zakaria 11. Saya baca Zakaria 11. Boleh dong. Boleh dong, boleh, pasti boleh, insya Allah boleh. Saya baca Zakaria 11. Oke, yang lain masih tepuk tangan sebelum kita guling orang ini ya. Kita buktikan bahwa Yesus itu adalah sesuai dengan Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Ayo teman-teman, masih tepuk tangan. Tepuk tangan masih dibutuhkan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadaku, serahkanlah itu kepada bagiku, lalu aku mengambil ayo meriahkan teman-teman. Meriahkan. Yesus, sebentar. Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak. Maka ini juga adalah nubuatan kepada Yudas. Martinus, setelah kamu kupermalukan, kamu masih punya wajah rupanya. Ini nubuatan kepada Saya ulang pertanyaan saya. Saya ulang pertanyaan saya. Kuulang. Saya ulang pertanyaan. Adalah nubuatan. Saya ulang pertanyaan saya. Yohanes 13 nomor 8 ini nubuatan tentang Yesus dan Yudas. Betul? Betul. Ini tertulis di mana? Di dalam Zakaria, dan engkau berkata di dalam Mazmur. Mana yang betul? Mazmur dan Zakaria. Mana yang betul nasnya? Dua-dua. Yang betul nasnya yang mana? Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak. Saya tidak ada itu. Saya tidak ada baca itu. Yang saya baca, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadapku. Mazmur 41 nomor 9. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Sama enggak? Sama tidak? Sama enggak? Yesus dengan 30 keping perak dengan sama tidak? Sama tidak? Sama tidak? Semua sama. Semua sama. Oke, baik. Dengar. Saya naikkan level sedikit. Menurut saudara, Mazmur 41 nomor 9 ini untuk Yesus atau bukan? Mazmur berapa? Yang tadi itu loh, Cak Ayu. Wah, di YouTube meriah kali tepuk tangannya. Oh, ini Daud sedang keren. YouTube Zulkifli Mabas keren, tepuk tangan sangat meriah. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Masya Allah. Sekarang pertanyaan saya, kita naikkan sedikit. Kita naikkan sedikit. Saya sudah menunjukkan nasnya. Mazmur 41 data 9. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Sahabatku di situ siapa? Yudas. Terus Yudas. Aku di situ siapa? Aku di mana? Ayat berapa? Di sini kan. Sahabatku. Aku adalah Yesus. Sahabatku itu siapa? Yesus. Berarti Mazmur 41 ini bercerita tentang nubuatan Yesus dengan Yudas. Betul? Tidak semuanya. Ini Mazmur Daud. Loh, ini nubuat. Itu Mazmur Daud. Ini nubuat. Tidak semua firman itu dia bercerita tentang ini nubuat. Oke. Baik, kau mau salto lagi. Ku kasih data kepadamu, Bung. Lukas 24 nomor 44. Saya bacakan supaya nggak terlalu lama. Apa yang tertulis di sana? Di Lukas 24 nomor 44. Ku bacakan sama Anda supaya Anda tidak terlalu lama untuk menunggu ilmu dari Bang Suma kepada saudara-saudara. Ku baca pelan-pelan.
Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di kitab Mazmur. Tepuk tangan lagi dong. Jadi Yesus mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di kitab Mazmur. Kembali saya ingin mencolek akal sehat saudara. Mazmur 41 dari data 1 sampai data 13 itu cerita nubuat untuk Yesus dan Yudas. Betul atau salah? Mazmur berapa? 41. Tidak semuanya untuk Yesus dan Martinus pelan-pelan. Martinus pelan-pelan. Yesus, saudara, Yesus Anda baca Lukas 24 nomor 44, harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di kitab Mazmur. Oke. Ada kitab yang sangat indah di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan ini. Saya bacakan kepada saudara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu ma lahum bihi min ilmi illa ittiba'az zann wa ma qataluhu yaqina. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pelan-pelan pasang kuping Anda. Anda tadi sudah mengakui bahwa yang tertulis di dalam Yohanes 18 tadi, Yohanes 13 nomor 18 tadi, itu nasnya ada di Mazmur 41. Setelah saya tunjukkan di data nomor 9. Izinkan saya kemudian untuk membuktikan Al-Quranul Karim. Anda sudah mengakui tadi ini adalah untuk Yesus. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, berbahagialah. Sabar, Anda diam. Sebentar, saya tanya. Sabar, itu Anda diam. Siapa? Itu siapa? Mazmur siapa? Mazmur Daud. Lukas 24 nomor 44. Yesus berkata harus tergenapi tentang diriku yang tertulis di Mazmur Daud. Sabar bang ya, sabar. Ini ilmu pengetahuan yang mahal. Nggak semua orang Kristen tahu. Bahkan nyaris tidak ada yang tahu. Anda punya cara berpikir. Bukan semua di dalam. Diam ya dek. Diam. Saya bacakan Mazmur 41 untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di dunia. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Kalau aku kataku, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku, bilakah ia mati, akan namanya hilang lenyap. Orang yang datang menjenguk berkata dusta, hatinya penuh kejahatan, lalu ia keluar menceritakan di jalan. Semua orang yang membenci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan kejahatan terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring takkan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tetapi Engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku. Maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian aku tahu bahwa Engkau berkenan kepadaku. Apabila musuhku tidak bersorai-sorai karena aku, tetapi Engkau menopang. Aku karena ketulusanku Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Eloh Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Aku di sini adalah Yesus. Jangan mimpi Yesus mati di salib. Kau tolong di situ, Suma.
qatalna al-Masih Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'az-zann wa ma qataluhu yaqina. Murid saya kemana? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Silakan sahabat-sahabat, kalau masih mau tepuk tangan, waktu dan tempat masih diberikan. Masya Allah.